batubara nih tiap hari mau berapa ribu ton dikeruk bawa ke pusat, tapi kita Kalimantan ini miskin. Bahwa Mahu Kapulu ini masih bisa dikategorikan daerah 3T. Karena apa-apa ya memang itu tadi Mahulu itu singkatannya mahal melulu. Kan ke teman saya di Longapari itu dia pernah 2 hari nggak ada listrik kalau air surut. Karena kan di sana kan masih menggunakan bahan bakar solar itu mas ya. Jadi kalau air surut itu solarnya nggak bisa masuk. Karenang Dani, umurang 15, ang asal nyang Nohaboan, Dayak Auheng. Perjalanan dari Longbagun menuju kampung perbatasan Longapari itu ada 3 jeram yang kita takuti di saat pasang. Pertama Riam Halo, Riam Udang dan Riam Panjang. Nah, yang lebih berbahaya jeram udang di saat pasang lebih batas normal. Soalnya di jeram udang itu di tahun 90-an sekali menelan korban pernah 12 orang. Itu yang kita takuti Riam Udang. Pernah ya? Rutenya susah berkelok-kelok. Di saat pasang melebihi batas normal itu sungguh-sungguh sangat berbahaya. Dan di saat surut pun melebihi normal surutnya lebih tidak bisa dilewati. Tidak bisa dilewatin ya. Sepanjang perjalanan kita menuju perbatasan Malaysia dan Indonesia. kita disuguhkan dengan panorama alam. Dijeram dinding-dinding kanan kiri tebing batu serta air terjun. Mulai dari Riam Halo, setelah itu jeram Panjang, air terjun Kenehe. Air terjun Kenehe. Ya, diapit oleh tebing batu. Nah, lama perjalanan dari Longbagun ke Tiong Ohang nanti ke perbatasan kecamatan perbatasan Malaysia, kecamatan Longapari, kampung Tiong Ohang berapa jam? Biasa kita tempuh kalau dengan kondisi air normal itu 5-6 jam. Nah, kalau kondisi surut itu bisa full sehari. Kalau surut full sehari Ya, perjalanannya. Ya. Biayanya Pak berapa Pak? Nah, Ke biaya per orang di saat air normal itu 1 juta rupiah sekali berangkat. Nah, beda tarif kalau kondisi surut. kalau Surut tuh ada kenaikan 200.000, berarti 1.200.000. oke. Kalau naiknya, Ya, Petiongan. sedangkan turunnya Turunnya kalau kondisi normal itu 500, kondisi surut 600. 600, 100. Soalnya sekarang kita terkendala BBM. Kelangkaan BBM akibat kemarau. Kemarin sempat 25.000 per liter. Iya. Nah, kalau untuk driver speedboat yang jurusan ke ibu kota kecamatan Longapari itu orang-orang tertentu aja yang bisa. Tidak sembarangan. Ya, tidak sembarangan orang bisa bawa. Tidak seperti dari ibu kota kabupaten ke arah Kubar. Saya berada di Longbagun. Pagi ini jam 8 pagi, saya menggunakan speedboat untuk menuju tujuan akhir kita di Tiong Ohang, Kecamatan Longapari. Ongkos tarif speedboat ke Tiong Ohang mencapai 1 juta per orangnya, angka yang cukup sesuai dengan perjalanan yang penuh tantangan dan risiko yang nantinya akan kami hadapi di sana, khususnya melewati arus jeram sungai Mahakam yang biasanya disebut Riam.
Sebelum speedboat berangkat ke Tiong Ohang, kami menyempatkan jalan-jalan di sekitar Long Bagun. Kami melihat aktivitas warga sedang melakukan kegiatan di pinggiran Sungai Mahakam Ulu. Jadi satu orang itu 10.000 teman-teman. Kalau naik motor 20.000. Lalu di pemandangan lain, kami melihat para anak sekolah sedang menyeberangi Sungai Mahakam dengan menggunakan perahu. Tadi ada aktivitas anak sekolah ya, SMP. Sekolah gratis, gratis ya. Kalau naik motor? Kalau naik motor 10.000. Kalau naik motor 10.000. Seperti diketahui dari lokasi penyeberangan, jarak sekolahnya hampir mencapai 2 km dan para siswa-siswi tersebut menempuh perjalanan ke sekolah dengan berjalan kaki. Semangat anak sekolah di desa terpencil luar biasa. Mereka rela berjalan jauh, melintasi medan sulit demi meraih pendidikan di tengah sarana terbatas. Semoga semangat mereka adalah kekuatan besar untuk masa depan bangsa dan wajib membutuhkan dukungan dari pemerintah. Kami sudah di area dermaga speedboat dan kami mencoba diskusi dengan pemilik speedboat sekaligus yang nanti akan menjadi kapten speedboat ini. Kecil begini posisinya sekarang ini kita main mesin satu aja sekarang. Kalau air kecil. Ya. Alasannya kenapa, Pak? Karena di sana dangkal. Terus di Riam juga sudah agak menyempit. Agak menyempit ya. Ya. Nah, kalau mesin 2 kan untuk air besar, air normal. Jadi kalau di Riam kan batu-batunya tenggelam gitu bisa kita lewatin. Kalau sudah dangkal begini ya mesin 1 aja. Kapasitasnya untuk mesin 1 nih paling 15 Penumpang untuk ya? penumpang. Di luar barang. Di luar barang. Driver siapa? Saya sendiri. Wah, udah pengalaman ini. Iya. Iya. Sungai Mahakam di Kabupaten Mahakam Ulu, terutama daerah Kecamatan Long Pangai dan Long Apari, dikenal memiliki riam ganas dan tak mudah dilewati. Maka hanya speedboat atau longboat dengan mesin bertenaga besar dan motoris profesional yang bisa menerjang riam tersebut. Seperti diketahui, hutan tropis adalah penjaga terakhir kita. Ia pelindung yang setia selama ribuan tahun. Menebangnya secara terukur untuk kegiatan usaha adalah hal wajar. Tetapi menebangnya secara brutal, menggantinya dengan sawit dan merusaknya dengan pertambangan tanpa kontrol adalah tindakan bunuh diri perlahan. Artinya kita sedang menghancurkan fondasi hidup kita sendiri. Dan ketika fondasi itu runtuh, bencana tidak hanya merusak, tetapi juga mematikan. Kalau kita tidak segera sadar, Indonesia akan terus menjadi negeri yang setiap tahunnya menunggu bencana. Kita akan terus menyalahkan alam, padahal alam hanya mengembalikan apa yang kita lakukan padanya. Hutan tropis bukan sekedar kumpulan pohon, ia adalah kehidupan. Menghancurkannya sama saja dengan menghancurkan diri sendiri. Dan jika kita terus melakukannya secara brutal, maka bencana alam dan kematian akan menjadi warisan kelam yang kita tinggalkan bagi generasi berikutnya. Kita berhenti di sini teman-teman ya, tempat pemberhentian dulu sebelum lanjut ke atas. Jadi kita makan dulu, tempat pemberhentian menuju Kecamatan Longpari. Kita sarapan dulu di warung apung. Sebelum melanjutkan perjalanan, kita berhenti dulu di warung apung. Untuk tempat istirahat, warung 3 saudara. Nanti setelah istirahat kita melanjutkan lagi perjalanan menuju ke kampung Kecamatan Long Apari. Nanti Perbatasan Malaysia Indonesia. Ya, perbatasan Malaysia Indonesia. Nanti di depan nanti ada lebih banyak lagi riam-riam, air terjun dan tebing-tebing yang besar. Di sini. Di sini satu porsi 40, kalau sama minum 50. 50.000 ya.
Jangan heran kalau harga makanan di sini hampir 2 kali lipat harganya dengan makanan yang ada di kota-kota besar di Indonesia. Setelah selesai beristirahat sejenak, kami melanjutkan kembali perjalanan ke Desa Tiong Ohang, Kecamatan Long Apari. Kalau pengen tahu bener-bener alam, wajib kesini teman-teman. Serius. Lihat dinding-dindingnya bagus sekali nih. Ini jeram panjang ya? Ini udah melewati jeram panjang dan karena air surut cukup dangkal, jadi penumpang harus jalan kaki dulu untuk menyeberangi jeram ini. Nanti kita jeram panjang ya. Ini kita jalan kaki ya teman-teman ya. Kita jalan kaki. Panjang. Jalan kaki kita Bu ya? Ya, jalan kaki ini melintasi riam. Ini namanya riam panjang. Jeram panjang. Panjang sekali jeramnya. Jeram itulah dangkal batu-batunya banyak. Oke teman-teman. Kalau kita pleset kakinya seketika benjol. Kebentur batu melulu yang tajam-tajam. Jadi ini jeram panjang ya. Yang mana yang paling terberat terakhir ke perbatasan Malaysia, Kabupaten Makamulu. Ini dia teman-teman jeramnya teman-teman. Sangat susah untuk dilewatin sama speedboat dari Long Bagun dulu. Sudah melewati jeram panjang, standby di sini teman-teman.
Saya pakai ini ya, jaket dari Hikemore. Semua lengkap dan ini cepat kering. Nah, speedboat lagi ditutup ya sama ABK kapal karena kondisi hujan teman-teman. Oke, ini jaket yang diberikan Hikemore sangat bermanfaat sekali karena kan dia kayak sistem daun talas ya, jadi kayak ke air itu kayak nggak basah. Kalaupun basah itu pun cepat kering. Sama dengan ini, dengan apa? Dengan celananya juga. Longpangai, isi minyak dulu di Kecamatan Longpangai, SPBU Longpangai. Jalan-jalan ke Makamulu, riamnya sangat ekstrim ya hari ini ya, spot jantung kita di Riam Panjang. Satu pendapatan masyarakat yang ada di Kabupaten Makamulu bila saatnya kemarau tiba ya. Di sini banyak sebenarnya potensi alam yang sangat-sangat membantu perekonomian di sini, yaitu mendulang, mencari emas yang seperti Mas lihat tadi. Secara tradisional menggunakan dulang itu sangat bagus kadar emasnya dan sangat-sangat membantu perekonomiannya masyarakat yang ada di sini ya. Itu lumayan, sangat-sangat lumayan harganya. Emas mentahnya itu dijual dengan harga 1.800.000, bahkan ada yang tembus 2 juta dalam per gramnya emas yang ada di Sungai Mahakam. Nah, seperti yang sudah kita lihat ya di sepanjang Sungai Mahakam yang mereka mendulang emas, itu perharinya bisa mereka mendapatkan 1 gram dan 2 gram, itu tergantung dengan rezeki mereka. Tetapi kebanyakan mereka mendapatkan hasil dari mendulang itu lebih dari mungkin 3 gram, 5 gram bahkan lebih dengan hasilnya itu. Jadi itulah yang meningkatkan perekonomian walaupun sebenarnya tidak ada penghasilan tetap di Hulu Riam, tetapi ada sajalah usaha masyarakat umumnya, masyarakat Dayak yang tetap semangat untuk berusaha, bekerja, menutupi perekonomian mereka. Terjadinya musim kemarau itu sangat melonjaknya terutama harga sembako ya Mas. Mereka bilang orang Makamulu tuh kaya-kaya, tetapi Mas sendiri sudah melihat bagaimana usahanya para masyarakat kita di sini, dan jangan kaget kalau nanti di berita dengar bahwa beras 1 karung itu sampai 1 juta dan tabung gas harganya sekian. Berapa tabung gas, Bu? Tabung gas bisa 500-700 yang besar ya. Yang besar. Iya. Per tabung. Per tabung. Dan kalau yang tabung kecil itu bisa 200, bisa 800 Bu ya. Nah, itu bisa 800 tabung, isi tabung. Itu di Kecamatan Longapari ya. Karena mereka ngambil sembakonya di Long Nunuk, nanti di-red lagi pakai perahu kecil. Kalau musim kemarau. Kalau musim kemarau. Kalau musim biasa, biasa, sungai biasa dan sungai besar seperti yang kita lihat tadi ada perahu panjang. Perahu longboat itu yang mengangkut sembako sampai ke ujung negeri. Itu yang meminimalisir biaya-biaya. Iya, biaya-biaya yang awalnya kan normal menjadi normal. Normalnya berapa kira-kira sampai normalnya ke Longapari? Kalau di Longapari mungkin sekitar 500 ya, Bu? 600 1 karungnya ya. Beras 25 kilo. Perbatasan Indonesia Malaysia. Semoga pemerintah di pusat lebih memperhatikan masyarakat kami yang ada di sini lah. Jalan daratnya semoga cepat diperhatikan dan itulah sangat menunjang untuk masyarakat kita, terutama teman-teman saudara kita yang di Kecamatan Longapari untuk lebih memudahkan transportasi mereka mengangkut bahan-bahan sembako di saat musim kemarau. Supaya meringankan beban mereka lah, saudara-saudara kami yang ada di Kecamatan Longapari perbatasan Malaysia. Tiong Ohang di sana ya teman-teman, seberang sana udah nyampe. Jadi kita sudah nyampe ke salah satu kampung di Kecamatan Longapari, perbatasan Indonesia Malaysia. Di Tiong Ohang setelah sekian lama perjalanan panjang yang sangat melelahkan. Luar biasa di luar. Inilah Jeti Tiong Ohang.
sudah sampai di Tiong Ohang, Kecamatan Long Apari, Kabupaten Makamulu. Karena ini malam, karena saya tibanya malam, jadi saya nggak bisa ngevlog, paling hanya ambil dokumentasi malam hari. Tiong Buku ya, depannya Tiong Ohang. Tadi saya nyebrangin dari Tiong Ohang, nyebrangin jembatan. Ini adalah warga perbatasan ya teman-teman ya. Di sini ada yang jualan nih, toko-tokonya ada yang jualan kulit lemari. Nah dia, jadi gini lah teman. Jadi wajah-wajahnya kayak orang Cina teman-teman, kayak orang Cina semua. Di video ini teman-teman, rumah warga ini semua dari kayu, dari papan, seperti kayak gini. Jarang. Yang dari tembok itu seperti bank, baru ada bank sekolah itu dari tembok. Orang Cina yang keluarganya bu, baru cepat ya. Lah, Dani, umurang 15, asal yang Nohaboan, Dayak Auheng, pun warin hani opat, Citop, Dora, Taulaki, berasal yang kampung Nohaboan, aran kampung Nohaboan. Satu porsinya itu bisa 2 kali lipat dari harga makanan di Samarinda. Kedua itu di sini desa-desa kampung-kampungnya 11-12 sama Thailand setahu saya. Pagi hari ya, jadi banyak aktivitas warga. Lagi lari? Iya, lari. Berapa? Kelas berapa ini? Udah nggak sekolah. Udah nggak sekolah? Udah nggak sekolah. Udah lulus SMA? Udah lama. Udah lama ya? Iya, jalan-jalan aja. Sehat? Oke, kita naik perahu, menikmati suasana. Ini namanya Perahu kecil. ya, perahu ces. Perahu ces. Para warga antri ambil ini apa ya? Ambil bahan bakar untuk kebutuhan kerjanya mereka di tambang. Ya, kita mau ambil, kalau sini pusat pengambilan bahan bakar ya, seluruh di kampung ini ya Pak ya. Teman-teman. Kalian saya juga mau ngantri loh, ini nomornya. Oh 118, oke. Kenapa harus ada nomor? Kita ngantri nomor itu dari pagi, dari jam 4 itu sudah ngantri nomor itu. Iya bener. Dibagikan nomor itu sampai 200-an lebih. Cara ngambil nomornya gimana? Nanti ada petugas yang siap duduk di situ, kemudian mereka antrian. Sini Pak, lagi musim kemarau kayak gini nih ya begini sudah. Begini sudah ya. Per liter berapa? Per liter? Harganya ya. 10.000. Kalau di luar? Di luar itu bisa dijual itu sampai 35.000 per liter. Per liter. Kemarau
kondisinya kayak gini, pokoknya semua barang itu naik, harganya naik segala macam itu ya. Dan orang-orang dikasih jatah Hanya jatahnya 5 liter aja. nggak bisa lebih Nggak boleh lebih per hari. per hari. Takut antriannya kelewatan. 116 sampai Motornya antri juga ya. Ternyata dapat. Nah, dapat. Syukur dapat. Tapi hanya segini toh. Nggak bisa lebih. Nggak bisa lebih. Bangun siang nggak dapat antrian Bu ya? Iya, nggak dapat. Harus bangun subuh. Iya, harus bangun jam 3, jam 4 nggak terakhir antrian. Kadang nggak dapat, kadang dapat. Kalau kita yang lambat pasti nggak dapat. Iya, kami yang beberapa kali saya nyebrang ke sini nggak dapat. Karena kesiangan Ibu bangunnya. Nggak juga. Makanya enggak juga. Iya, Meskipun jadi, masih gelap. Meskipun pagi-pagi juga tetap antrian terakhir. Nggak bisa, kita capek juga. Pasti kita kesiangan kan. Ibu nomor antrian berapa? Ini nomor Saya antrian berapa? 105 tadi. 100? Kadang kalau saya 176. 176. Iya. Berarti Kami kan di ujung sana, Batu Majang sana, jauh. jauh. Jalan kaki lagi. Jalan Itu kan kaki ya. datang ke sini enggak dapat. Aduh mau marah, nangis enggak juga. Sabar, bilang. Nomor 300 silakan pulang. Nggak ada bayangan sama sekali itu. Ampas saja kan. Yang 250 ke bawah silakan bertahan, Pak. Yang 251 mohon maaf, tolong mulai sekarang pulang. Urus dapurnya. Nggak ada bayangan. Iya, ini dari Pertamina. PT Bukit Indah. PT Bukit Indah ya. 136 sampai 140. Berarti dia punya stok banyak ini. Sebetulnya banyak, cuman diatur sedemikian rupa supaya dia manjang karena kondisi cuaca kemarau kan. Jadi lombot pengangkutnya itu sulit. Jam 4 itu sudah Ada antri orang? nomor. Sudah ada orang di sini? Sudah ada orang pagi-pagi itu. Jam 4 pagi. Teman-teman, di sini jam 4 pagi, bayangkan jam 4 pagi sudah ada orang antri di sini sampai jam 7. Sampai jam 8 sudah selesai. Ini seluruh kampung datang ke sini ya? Iya, seluruh kampung. Sampai dari Longapari Siapapun juga. yang berkesempatan. Tapi kalau yang terlambat datang ngambil nomor antri, ya sudah, nggak bisa pulang aja. Udah dapat. Berharap besok lagi. Nunggu besok lagi. Ya, 50 nomor antri. Nomor antrian paling ini ya, udah paling terakhir itu ya. Terakhir sudah. Berarti per hari 250 orang ya? Iya, 250 orang. Karena Jadi di sini sesuai dengan itu yang dijatakan di sini. Jadi kalau nakar sesuai itu, kalau habis ya sudah. Kalau yang tidak dapat nomor antri, jangan harap. Jangan harap. Siap. Ya di situ kita, padahal ini kebutuhan pokok masyarakat ya. Iya. Di sini orang mau ke ladang, mau kerja emas. Ini kan sekarang ini kan harga emas lumayan bagus, tinggi kan. Tinggi sekali. Jadi walaupun dapat sedikit, itu sudah bisa nilai uangnya lumayan. Menghidupin Ya. keluarganya. Ya, sudah dapat uang. Habis. Bahaya. Jalan-jalan saya di sini ya, di kampung perbatasan Malaysia Indonesia. Ini anak-anak perbatasan ya teman-teman. Rajin sekolah ya. Iya. Negeri ini. Cukup bagus. Akreditasi B. Nih dari papan. Dan situasi kemarau ini juga memberi peluang kepada masyarakat, satu-satunya yang menghasilkan uang itu ya kerja emas. Emas ya? Emas yang menjadi tumpuan harapan seluruh masyarakat sekarang. Di sini istilahnya desa itu kampung.
masyarakat. Ini teman-teman, bahasanya itu mirip ini. Ya belum apa kita nggak tahu pasti ya, tapi bahasanya mirip bahasa Thailand ya Pastor ya. Kayak Thailand, Cina gitu. Nah, kayak Thailand, Cina gitu bahasanya. Muka mereka muka Thailand, Cina banget. Iya. Muka Thailand, Cina banget di sini. Hari mau berangkat ya. Kita mau siap pulang ke Mahakam Ulu teman-teman.